Selesai. Hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? 2. Coba saya cek dulu ya. Agus Riningsi, Nadia, Halimah, Zaimatus, Niken, Nuril, Tika. Coba kita sampaikan bersama-sama ya. Ini saya yang bagian merah, kalian yang biru. BIPA Bahasa Indonesia mendunia. Utamakan Bahasa Indonesia. lestarikan Bahasa daerah. kuasai Bahasa asing. tepuk tangan. Kita ikuti gerakan ini ya. 2 dimensi. Angkat tangan. Salah tidak apa-apa. Pengetahuan kalian saja mengenai media 2 dimensi. Media dimensi media yang terlihat dari sisi depannya saja. Baiklah, minggu lalu kita belajar tentang apa? Media audio. Minggu lalu kita sudah belajar tentang media audio. Nah, sekarang kita akan masuk pada materi baru ya hari ini, yaitu ada 5 CPMK. CPMK itu capaian pembelajaran mata kuliah yang akan diharapkan akan kalian kuasai nanti setelah mengikuti mata kuliah ini. CPMK yang pertama yaitu mahasiswa mampu menjelaskan konsep media 2 dimensi dan media 3 dimensi. Kemudian yang kedua, mahasiswa nanti mampu menjelaskan jenis-jenis media 2 dimensi itu apa saja dan jenis-jenis media 3 dimensi itu apa saja. CPMK yang ketiga adalah manfaat. Membuat media pasti ada manfaatnya, ada tujuannya. Tentu selain sebagai pendukung pembelajaran masih banyak lagi, terutama untuk media 2 dimensi dan 3 dimensi itu ada manfaatnya. Ada bagan pohon ya, ada 3 lembar yang kelompok nanti mendapatkan 1 lembar. Nah, silakan kalian menyelesaikan atau membuat pemecahan masalah dari ketiga kasus ini. Nah, kasus yang pertama berarti kelompok 1 ini ya.
kasus yang kedua kelompok 2, kasus yang ketiga kelompok 3. Nah, di bagian sini ada uraian ya. Uraian di sini nanti bisa kalian isi. Yang pertama adalah permasalahannya apa, kasusnya apa. Kemudian yang kedua, jika kalian menjadi seorang guru atau pengembang media, kalian akan membuat media jenis apa? Ya, misalnya media 2 dimensi dalam jenis. Media 2 dimensi kan ada banyak jenisnya, kalian rinci juga jenisnya apa. Misalnya gambar atau diorama, flipbook dan lain-lain. Nah, selanjutnya kalian juga isi karakteristik dari media itu. Fungsinya apa, kriterianya apa, ya sesuai dengan model Asyur. Model Asyur tadi ada berapa? Ada 6. Nah, kalian isi semuanya dan kalian tulis secara rinci ya. Nanti setiap kelompok mempresentasikan. Silakan. Penelitian tentang pengembangan media ini sudah pernah dilakukan oleh mahasiswa Tadus Bahasa Indonesia IMI ya, bisa jauh-jauh dan sudah publish ya artikelnya. Yang pertama ada pengenalan multimedia animasi untuk meningkatkan minat dan kreativitas siswa dalam pembelajaran teks eksplorasi. Ini mahasiswa angkatan 2020 ya yang menulis ya, kolaborasi dengan dosen. Ini dia mengembangkan tentang media animasi ya, bagus sekali medianya dan diuji cobakan juga waktu itu di salah satu sekolah di Kediri ya, dan hasilnya benar-benar bisa meningkatkan kreativitas siswa dalam belajar untuk materi. Nah, silakan diuraikan temuannya apa ya atas kasus ini. Menganalisis kasusnya. Kasus yang kita temukan yaitu kemampuan siswa dalam memahami isi bacaan dan deskripsi itu rendah. Kemudian setelah kita menemukan kasus itu, kita menuju ke tahap kedua yaitu merumuskan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang kami rumuskan yaitu siswa dapat memahami isi bacaan teks deskripsi dan dapat meningkatkan kemampuan pemahaman siswa terhadap teks deskripsi. Selanjutnya, media yang kita pilih itu berupa media 2 dimensi, yakni poster, dengan karakteristik bahasa yang bisa dipahami, sederhana dan menarik. Bagus ya tadi presentasi dari kelompok 2, dan kelompok 2 tadi memberikan solusi yang bagus untuk minat siswa yang kurang, yaitu dengan membuat media diorama. Diorama itu kan 3 dimensi ya, jadi secara visual juga lebih bagus. Harapannya juga bisa meningkatkan motivasi siswa dalam belajar. Kemudian juga dari bahannya ya, bahannya juga bagus. Dari apa Mbak bahannya? Nah, daur ulang itu manfaatnya apa? Aman lingkungan ya, apalagi sampah-sampah plastik yang tidak bisa diuraikan di alam, sehingga kita juga bantu melestarikan lingkungan kita. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Baik, ini ada yang asli Surabaya. Ada yang pernah ke Surabaya? Pernah melihat ada 6 bangunan
beragama dibuktikan dengan ada 6 bangunan tempat ibadah ya, yang kelihatannya juga nggak pernah ada rame-rame, ada yang tidak setuju ya, semuanya setuju. Dan coba kalian pernah nggak melewati di depan gereja atau melewati tempat ibadah pas mereka sedang mengikuti prosesi keagamaan? Pernah tidak? Pernah. Apakah kalian membuat kekacauan? Tidak ya. Termasuk kalau lewat kan banyak juga ya tempat ibadah seperti gereja yang langsung jalan raya. Nah, biasanya mungkin pasang pas antre atau pas ramai lalu lintas lagi ramai. Kalau mereka sedang melaksanakan prosesi ibadah ya agama lain, kita jangan membuat kerusuhan. Kerusuhan itu bisa kerusuhan kecil ya. Misalnya kita membunyikan klakson itu sudah mengganggu nggak kira-kira? Jadi kita harus tetap toleransi. Semua kelompok sudah presentasi dan sudah menanggapi ya. Yang kelompok selanjutnya saya ingin kalian memberikan feedback ya dari perkuliahan pada hari ini. Yang pertama ini kan terkait sebagai seorang pengembang media ya, antara memilih media 2 dimensi, media 3 dimensi itu tentu ada kriterianya ya, apa sih harus bagaimana media yang dikembangkan. Nah, coba saya ingin nanti kalau karena kalian ini kan tugas akhir dari mata kuliah ini nanti kan adalah pengembangan media ya. Saya ingin kalian memberikan penjelasan ya, penjelasan feedback terkait apa yang dibutuhkan seorang guru atau pengembang media supaya bisa bagus mengembangkan media seperti yang diharapkan. Silakan yang mau menjawab. Boleh berdiri. Yang pertama, guru itu harus mengetahui karakteristik siswanya, kemudian menentukan media apa yang sesuai, kemudian menggunakan bahan-bahan yang sederhana, ekonomis, dan praktis. Sudah, oke, tepuk tangan. Terima kasih untuk hari ini, jangan lupa dikerjakan ya tugasnya, dan jangan lupa untuk membaca buku-buku referensi selain yang ada atau yang sudah kita bahas tadi. Kita akhiri untuk perkuliahan